sejahtera untuk kita semua dan salam di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ibadah ini kita di bawah tema melestarikan keutuhan keluarga di tengah COVID. Tema kita angkat adalah melestarikan keutuhan keluarga di tengah COVID. Kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 13 dan Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22a. Berbunyi demikian 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Galatia 5 ayat 22a. Firman Tuhan mengatakan, buah roh ialah kasih. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap anak-anak Tuhan yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah pribadi kita, di tengah-tengah keluarga kita. Sekali lagi saudara, bahwa sebagaimana sudah saya sampaikan di atas, tema ibadah kita pada kesempatan ini adalah melestarikan keutuhan keluarga di tengah COVID. Saya ulangi sekali lagi, melestarikan keutuhan keluarga di tengah COVID. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang menikah atau pada saat dia melaksanakan pernikahan atau membentuk satu keluarga yang baru, pasti memiliki harapan yang hampir sama. Keluarga yang baru itu satu dengan yang lain. Apa harapan itu, saudara-saudaraku? Pada umumnya harapan itu adalah menginginkan membentuk satu keluarga yang bahagia, membentuk satu keluarga yang utuh, membentuk satu keluarga yang hidup di dalam Tuhan, dan membentuk satu keluarga yang ingin diberkati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun demikian jika kita melihat bersama-sama fenomena yang terjadi pada saat ini, bahwa COVID-19 tidak hanya menyerang kesehatan manusia, tetapi dampaknya juga sangat dahsyat. Dari sekedar menyerang kesehatan manusia dan juga membawa maut. Apa dampak yang lain, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Dampaknya yakni mengancam keutuhan keluarga. Mengancam keutuhan keluarga. Ini bukan merupakan satu isapan jempol, saudara, tetapi itu sudah menjadi kenyataan pada saat ini, di mana kalau kita bersama-sama memerhatikan survei yang diadakan oleh dunia beberapa hari yang lalu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akibat dari diberlakukannya lockdown atau
PSBB versi Indonesia membawa dampak terhadap runtuh, retaknya, bahkan pecahnya keluarga. Dalam survei itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setidaknya ditemukan 3 hal yang memiliki tingkat yang tertinggi terhadap retaknya keluarga. Di antaranya adalah stres, kemudian KDRT, dan yang ketiga adalah perpisahan atau berpisahnya suami istri. Itu bisa pisah ranjang, bahkan yang paling tinggi adalah perceraian. Penyelidikan ini adalah penyelidikan yang sifatnya umum, tidak melihat apa agama mereka, tetapi merupakan satu penyelidikan yang diambil saudara sambalnya secara umum. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peningkatan yang pertama adalah stres. Mengapa stres? Stres dapat disebabkan oleh sumber ekonomi yang berkurang, bahkan hilang. Itu dapat membuat stres, saudara. Atau mereka yang berkecukupan tetapi tidak bisa refreshing, dan juga sebab-sebab yang lain yang dapat membuat stres. Bagi saudara-saudara, barangkali ada yang stres hari ini, dampak dari COVID-19, saudara bisa melihat apa yang menyebabkan saudara-saudara menjadi stres pada saat ini. Lalu yang kedua, peningkatan yang kedua, saudara, adalah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Survei oleh dunia secara umum menemukan itu, bahwa dengan adanya dilaksanakan lockdown dan juga PSBB untuk versi Indonesia, adanya peningkatan yang sangat luar biasa dalam KDRT, dalam kekerasan rumah tangga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang disebut dengan KDRT, saudara, tidak hanya kekerasan oleh suami kepada istri, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi KDRT itu dapat meliputi kekerasan suami terhadap istri, atau kekerasan istri terhadap suami, kekerasan orang tua terhadap anak, kekerasan anak terhadap orang tua, kekerasan antara kakak dengan adik, dan sebaliknya kekerasan adik terhadap kakak, dan seterusnya, saudara-saudaraku, yang terjadi di dalam rumah tangga itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, KDRT dapat terjadi mulai dari kekerasan fisik sampai kepada perundungan-perundungan lainnya. Apa yang dimaksud dengan kekerasan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kekerasan pada hakikatnya adalah perilaku seseorang di dalam rumah tangga itu yang membuat orang lain sakit. Sakit dalam tanda kutip, saudara. Artinya sakit bermacam-macam di sana. Bisa mengakibatkan sakit hati dan juga bisa mengakibatkan sakit fisik, bahkan juga bisa mengakibatkan sakit jiwa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setidaknya ada 3 bentuk orang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga setidaknya melalui 3 bentuk. Yang pertama adalah bentuk kekerasan dengan isyarat. Misalnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara melototi istri saudara. Bagi yang bersuami, suami melototi istri,
atau istri melotot kepada suaminya, itu juga termasuk di dalamnya adalah kekerasan, saudara. Oleh karena dengan pandangan saudara yang tidak wajar itu dapat membuat sakit hati, dapat membuat sakit dari istri atau suami saudara, atau kepada siapapun, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang saudara-saudara perlakukan dengan kekerasan isyarat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bentuk kekerasan yang kedua adalah secara verbal atau dengan kata-kata, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Yang paling banyak terjadi di dalam rumah tangga yaitu kekerasan secara verbal atau secara kata-kata, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara bisa mengingat-ingat apa kekerasan terhadap anggota keluarga yang secara verbal, secara kata-kata itu, yang dapat membuat orang-orang yang ada di dalam keluarga menjadi sakit, saudara, baik sakit hati ataupun juga sakit yang lain, khususnya adalah bisa saja akan membawa kepada sakit jiwa. Lalu yang berikutnya adalah bentuk kekerasan secara fisik. Itu adalah bentuk kekerasan yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Suami pukul istri, istri tendang suami, atau orang tua terhadap anak, dan seterusnya. Dan seterusnya itu adalah kekerasan secara fisik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah tiga bentuk kekerasan di dalam rumah tangga yang sering muncul di dalam keluarga itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jikalau kita melihat bersama-sama dari tiga bentuk kekerasan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejauh mana kita dapat insaf bagi saudara, bagi kita yang sering melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, yang acap kali melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, kiranya kita dapat insaf untuk melihat dari sisi ini, saudara, sehingga tidak menambah jumlah orang-orang yang terdampak dari corona itu, yakni melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu yang ketiga, saudaraku, peningkatan yang ketiga dan yang paling tinggi menurut penyelidikan dunia, saudara, adalah peningkatan yang ketiga itu, yaitu perpisahan suami dengan istrinya. Tadi saya katakan bahwa perpisahan ini, saudaraku, bisa yang namanya pisah ranjang ataupun yang pada akhirnya perceraian, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada keluarga-keluarga Kristen yang harus pisah ranjang dengan suami atau dengan istrinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada juga yang bercerai. Jelas-jelas mengajukan perceraian, bercerai, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, stres, KDRT, pisahnya suami dan istri atau perceraian itu seharusnya tidak perlu terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen. Apapun situasinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perpisahan suami istri bahkan perceraian, saudara, sesungguhnya tidak mendapat tempat di hadirat Tuhan. Kalau di dalam kitab Maleakhi dijelaskan bahwa perceraian itu adalah kekejian bagi Tuhan.
adalah dibenci oleh Tuhan. Artinya di sana memang Tuhan tidak mengizinkan perceraian itu. Firman Allah menekankan hal itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan melarang perceraian di dalam kasih Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam keberadaan seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memiliki tugas untuk